Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisa sistem informasi penjualan di PT Tokma Panca Tokma Lestari. Sebelum ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gusti Hasna, yang kedua ada saya Aisyah, yang ketiga ada Risa Rizkia Novianti, yang keempat ada Sandi Ahmad Fauzi, yang kelima ada Silva Sartika Wulandari, dan yang keenam ada Saryudika Hutagalung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Pada saat ini, bisnis retail modern di Indonesia dapat dikatakan sebagai bisnis yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dimulai pada awal tahun 1990-an, di mana merupakan titik awal perkembangan bisnis retail di Indonesia. Hal ini ditandai dengan mulai beroperasinya salah satu perusahaan retail besar dari Jepang, yaitu Sogo. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 99 tahun 1998 yang menghapuskan larangan investor dari luar negeri untuk masuk ke dalam bisnis retail Indonesia. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh lokasi dan harga terhadap loyalitas pelanggan Tokma berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tujuan penelitian. Di sini ada beberapa tujuan penelitian, yaitu satu, untuk mengetahui tentang bagaimana proses penjualan dan usaha itu berjalan, terutama tentang kendala yang dihadapi, sehingga ditemukannya solusi yang dapat untuk setiap permasalahan yang timbul. Kedua, untuk mengetahui apakah pengaruh lokasi terhadap loyalitas pelanggan Tokma tersebut. Tiga, untuk mengetahui apakah pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan Tokma tersebut. Empat, untuk mengetahui apakah pengaruh lokasi dan harga terhadap loyalitas pelanggan. Dan di sini juga ada beberapa tujuan perusahaan, yaitu sejarah perusahaan, visi dan misi, serta struktur organisasi perusahaan. Dan tinjauan perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan Tokma Toserba. PT Panca Lestari yang berdiri sejak tahun 1979 dengan membuka gerai pertama di Dakota, Pastur, Bandung pada Oktober 1977 pada tahun 1989, Borobudur Market. Sebagai superstore, membuka gerai pertamanya di Dago, Bandung pada tahun 1991. Toserba Borma dan Borobudur Market menggabungkan semua kegiatan unsur retail dan membuka cabang di seluruh daerah dengan nama Tokma Toserba. Hal tersebut menjadikan Borma Toserba sebagai retail terbesar kedua di Bandung, karena memiliki beberapa cabang di seluruh daerah. Sebagai bagian dari perusahaan global, PT Harja Gunatama Lestari berusaha untuk memberikan standar pelayanan kelas dunia dalam industri retail Indonesia. Toserba Borma dan Tokma memperkenalkan konsep hypermart dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia bagi pelanggan Tokma Toserba. Tokma dan Borma Toserba menawarkan konsep one-stop shopping yang menawarkan tempat pilihan dengan produk yang beragam, harga murah, dan juga memberikan pelayanan terbaik sehingga memilih harapan pelanggannya. Baiklah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan visi dan misi PT Tokma Toserba. Visinya sendiri yaitu Tokma Cabang Sukaseri memiliki visi yaitu menjadi salah satu perusahaan retail terbesar di Kota Bandung yang kompetitif, berkualitas, berkompetensi, serta menguasai sumber dan jaringan pemasaran di dalam negeri. Dan misinya sendiri itu melakukan perdagangan umum yang menangani beraneka ragam produk dengan kualitas yang baik, melaksanakan transaksi perdagangan lokal, memberikan layanan yang lengkap dan kompetitif kepada pelanggan, dan yang terakhir, melakukan perdagangan umum yang menangani beraneka ragam produk dan kualitas yang baik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan PT Tokma Lestari yang berada di kawasan Sukaseri. Yang pertama ada store manager. Store manager ini bertugas untuk mengawasi kegiatan yang berada di Tokma. Terus kemudian di store manager itu ada supervisor front end, supervisor food, supervisor non food, supervisor NFM, supervisor gudang, serta bagian keuangan. Nah, di sini saya supervisor front end ini bertugas untuk mengawasi aktivitas perkasiran mulai dari pelayanan kepada konsumen hingga turun langsung untuk mengawasi kegiatan kasir. Di bagian supervisor front end ada terdiri dari kepala bagian kasir dan karyawan bagian kasir. Kepala bagian kasir mempunyai tugas untuk membantu tugas-tugas seorang supervisor front end mulai dari mengawasi aktivitas perkasiran hingga turun langsung untuk melihat atau mengawasi kerja langsung dari kasir. Kemudian karyawan bagian kasir mempunyai tugas untuk melakukan segala aktivitas kasir, yaitu melayani konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran serta tanggung jawab untuk segala sesuatu yang menyangkut urusan kasir. Kemudian bagian supervisor food. Bagian supervisor food mempunyai tugas dalam pengadaan barang di area counter food dan juga bertugas dalam penetapan harga jual serta bertanggung jawab terhadap karyawan. Bagian supervisor food terdiri dari kepala bagian food dan karyawan bagian food. Kepala bagian food mempunyai tugas untuk membantu tugas-tugas dari seorang supervisor, yaitu mulai dari pengadaan barang di area counter food hingga mengenai penetapan harga jualnya. Untuk analisa sistem berjalan, yang pertama ada manajemen perusahaan, analisa sistem informasi penjualan, dan juga toolbook. Manajemen perusahaan yang pertama ada pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik di sini yaitu karyawan bagian kasir harus ramah kepada customer, kemudian berpenampilan rapi, menjaga etika dan sikap kepada customer. Kemudian untuk metode pemasaran di sini dilakukan dengan membuat brosur yang berisi data harga barang yang diskon, kemudian disebarkan kepada customer agar Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan analisa sistem manajemen penjualannya, yaitu dari customer, lalu pemilihan barang, lalu transaksi, lalu ke kasir, lalu balik lagi ke customer. Selanjutnya, toolbox sistem yang digunakan, yaitu yang pertama alat input yang digunakan yaitu berupa keyboard, mouse, dan scanner. Terus untuk yang kedua alat output yang digunakan yaitu berupa printer dan monitor. Terus untuk jaringan yang digunakan yaitu dengan menggunakan modem. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem manajemen komputerisasinya. Di sini yang pertama kita lihat ada bagian awal dari inputan manajemen komputerisasinya. Lalu di sini yang kedua, di sini kita misalnya mencari barang yang kita akan cari, kalian tinggal mengklik saja di bagian sini. Nanti akan muncul barang tersebut. Lalu ini adalah contoh dari hasil inputan yang akan ditransaksi oleh kita. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada pada perusahaan ini. Yang pertama itu terkadang server sering error. Yang kedua itu peralatan di toko yang sering mengalami kerusakan seperti scanner rusak tidak bunyi. Terus ada juga printer suka tersendat. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan harga label dengan komputer. Kemudian juga yang keempat itu ada antrian dalam kasir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu dari pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya perusahaan membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, di dalam
Menjalankan sebuah perusahaan harus memperhatikan berbagai karakteristik yang ada, serta cara yang tepat dalam melakukan pencatatan transaksi yang ada. Sarannya itu, melalui pembuatan makalah ini, maka penulis mengharapkan agar setiap perusahaan yang ingin menjalankan usahanya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung yang dianggap perlu dan penting guna tercapainya suatu tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.